Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa dalam pertemuan daring di pertemuan yang kedua Matematika Peminatan. Kali ini saya akan menyampaikan materi grafik dan fungsi eksponensial. Semoga apa yang saya sampaikan kemarin tentang sifat-sifat eksponensial bisa dipahami meskipun ada kesalahan teknis dalam suaranya. Untuk video kali ini semoga tidak ada masalah sehingga sampean bisa mempelajari dengan lebih baik daripada yang kemarin. Oke, langsung saja. Pengertian fungsi eksponen. Jika kemarin kita belajar tentang sifat-sifatnya eksponen, yang sekarang kita belajar tentang fungsi eksponen. Diketahui X adalah anggota himpunan bilangan real. Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap X ke Fx sama dengan Ax dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Yang diartikan oleh pengertian ini adalah fungsi eksponen itu dilambangkan dalam bentuk Fx sama dengan A pangkat X, di mana X ini adalah sebuah angka, sebuah himpunan bilangan real dengan A-nya lebih dari 0, artinya A ini selalu positif karena dia lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sehingga fungsi eksponen ini dibatasi untuk A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, berarti lebih dari 1. Bentuk umum fungsi eksponensial. Bentuk umum fungsi eksponensial adalah Y sama dengan Fx sama dengan K kali A pangkat X. Atau fungsi F memetakan X ke K kali A pangkat X. Untuk bentuk umumnya seperti ini. Jadi Fx sama dengan K kali A pangkat X, di mana K ini adalah sebuah koefisien. Ini X disebut sebagai peubah variabel bebas dengan daerah asal. Artinya X ini adalah sebuah peubah yang bisa kita ganti-ganti sesuai dengan daerah asalnya. Domainnya dari mana? Dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi domain dari X ini adalah dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kalau yang A tadi tidak boleh negatif, X-nya boleh. Jadi boleh dari negatif tak hingga sampai tak hingga. A disebut sebagai bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih dari 0. A ini dimaksudkan sebagai basisnya. Seperti yang dijelaskan di depan bahwa A harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Artinya A terletak di antara 0 sampai 1. Berarti A itu boleh desimal, terletak di antara 0 sampai 1. Boleh pecahan atau A lebih dari 1. Y disebut variabel tak bebas. Variabel tak bebas itu artinya nilai dari Y ini tergantung dari nilai dari X-nya. Kalau X tadi peubah bebas atau variabel bebas, yang Y variabel tak bebas. K disebut sebagai konstantanya. Oke, lanjut. Bentuk dan sifat grafik fungsi eksponen. Saya kasih contoh di akhir ya. Salah satu bentuk grafik fungsi eksponensial ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Bentuk grafiknya jadi melengkung gini. Ciri-ciri grafik fungsi eksponen. Perhatikan grafik fungsi eksponensial di samping. Dari grafik tersebut diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, grafik Fx sama dengan K kali A pangkat X dan Gx K kali 1 per A pangkat X simetris terhadap sumbu Y. Simetris itu artinya sumbu Y-nya ini sebagai, kalau misalkan kita lipat, maka sumbu Y-nya ini sebagai tengah-tengahnya gitu ya. Kalau diperhatikan grafik fungsi ini dan ini kan simetris seperti cerminnya gitu ya. Sumbu Y-nya sebagai cerminnya, gampangannya seperti itu. Grafik Fx dan Gx memotong sumbu Y di titik 0, K. Ini di titik 0, K. Jadi tergantung nilai K-nya. Kalau nilai K-nya 1 artinya dia memotong di 0,1. Sumbu X merupakan asimptot, yaitu garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Jika kita perhatikan, fungsi Fx ini memotong di sumbu Y, di mana? Di K. Nilai K-nya berapa tergantung dari soalnya. Tapi dia tidak pernah memotong sumbu X, hanya didekati sampai kapanpun tapi tidak pernah disentuh, tidak pernah dipotong.
itu namanya asimptut. Asimptut ini ada asimptut datar, ada asimptut tegak. Nah, asimptut datarnya itu kebetulan kalau fungsinya fungsi eksponen, asimptutnya asimptut datar, yaitu sumbu X. Grafik fungsi f(x) sama dengan k kali a pangkat x merupakan fungsi monoton naik. Monoton naik itu artinya semakin besar nilai x-nya, maka nilai y-nya juga akan semakin besar. Jadi dia monoton naik. Semakin besar maka dia juga akan semakin naik gitu ya grafiknya. Grafik fungsi gx k kali 1 per a pangkat x merupakan fungsi monoton turun. Jadi kalau ini basisnya atau bilangan pokoknya itu seperti ini dalam bentuk pecahan, maka dia monoton turun ke bawah gini. Semakin besar nilai x-nya, maka semakin kecil nilai y-nya. Oke, langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial. Yang pertama, buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai x dan y, yaitu dengan memilih beberapa nilai x sehingga nilai y mudah ditentukan. Langkahnya saya bacakan saja, nanti saya buatkan videonya lagi. Gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat, dan yang terakhir dihubungkan titik-titiknya sehingga menjadi kurva mulus. Kurvanya jangan patah-patah, kurvanya harus kurva mulus. Oke, selanjutnya akan saya tampilkan cara menggambar grafik fungsi eksponensial beserta contohnya dalam menggambar grafik fungsi f. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah buku kotak kecil seperti ini supaya membantu sampean dalam belajar. Yang kedua, penggaris untuk membantu dalam menggambar grafiknya. Oke. Dalam soal ini ada gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Ini fungsinya yang akan kita gambar grafiknya. Langkah pertama, kita siapkan kotak seperti ini untuk membantu kita menghitung nilai dari f(x) sama dengan 2 pangkat x-nya. Angka-angka yang dipilih di x ini terserah, meskipun dimulai sebelum min 2 juga tidak apa-apa, min 3 berapapun boleh sebenarnya ya sebelum ini, sampai ini berlanjut pun tidak apa-apa, terserah sampean. Jadi tidak ada batasan sebenarnya, tapi perlu diketahui fungsi f(x) itu berbatasan ketika nilainya berapa. A-nya kan tidak boleh ini ya, ada batasnya di sini, di A-nya. Oke. Setelah itu kita masukkan satu persatu. Ketika min 2 x-nya maka 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu sama dengan, kalau saya hitungkan di sini, f(x) sama dengan 2 pangkat x gitu ya. Kalau saya punya min 2, maka 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu 1 per 4 atau 1 per 2 pangkat 2. Di sini ditulis 1 per 4. Di sini berapa? 2 pangkat min 1, 1 per 2. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Dan seterusnya. Ini tergantung sampai mau pakai titik berapa. Setelah itu x, fx nya. Di sini ada x-nya min 2, fx-nya 1 per 4, min 1, 1 per 2, 0,1, 1,2, 2,4. Nah, ketika sudah ketemu titik seperti ini, baru digambarkan dalam kotak dalam garis-garis seperti ini. Garis ini dan angka-angkanya sebenarnya digambar setelah sampean dapatkan titik-titik di sini. Oke, jadi saya buat supaya tidak terlalu lama gitu ya. Ingat ketika membuat interval, ketika di sini kita pakai 2 kotak sebagai satu interval, maka selanjutnya juga seperti ini. Jadi harus konsisten. Kalau sudah dipilih 2 kotak ya 2 kotak terus. Kalau 1 terus, 3 terus. Jangan sampai intervalnya tidak sama, maka grafiknya pun akan tidak baik. Oke, lanjut ya, kita ke min 2, 1 per 4. Ini min 2 x nya. Ingat, sumbu yang mendatar adalah sumbu x, sumbu yang tegak adalah sumbu y. Min 2, 1 per 4. Karena di sini 1, di sini setengah, maka 1/4 adalah separuh dari setengah. Oke, di sini. Kemudian min 1, setengah ini ya, min 1, setengah di sini. 0,1 di sini. 1,2 di sini. Kemudian 2,4 di sini. Dan selanjutnya, kalaupun saya di sini milih 3, maka dia 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Nanti ada di atas ini, dinaik ke atas sana ya. Karena saya gambarnya cuma sampai di 5, maka saya tidak gambarkan 3,8.
Setelah itu kita gambar garisnya. Garisnya bukan garis lurus seperti contoh yang ada di slide. Dia adalah garis lengkung. Nah, ini adalah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Sesuai sifat-sifatnya, grafik fungsi ini akan memotong sumbu y di 0,1. Selalu memotong di sumbu y di 0,1. Apakah dia akan memotong sumbu x? Tidak akan pernah memotong sumbu x. Oleh karena itu, sumbu x dinamakan sebagai asimptotnya. Ada sifat-sifatnya ya, sekalian saya jelaskan di sini. Kemudian sifatnya yang lain, dia selalu berada di atasnya sumbu x. Meskipun yang saya pilih x-nya negatif, dia nggak mungkin ada di bawahnya sini. Jadi dia selalu positif, selalu di atasnya sumbu x. Demikian cara menggambar grafik fungsi grafik fungsi eksponensial. Semoga bisa memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.